Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ince Sisilia, NIM 2011141119. Izin mengumpulkan tugas UTS Bujuping Bo. A. Anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang dinyatakan di dalam satu fisik produk yang akan dihasilkan terhadap periode anggaran, yaitu sebesar kuantitas penjualan yang dianggarkan disesuaikan dengan perubahan kuantitas persediaan awal dan akhir periode yang dianggarankan. Adapun tujuan penyusunan anggaran produksi antara lain: 1. Menunjang kegiatan penjualan sehingga barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan. 2. Menjaga tingkat persediaan yang memadai. 3. Mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya produksi akan bisa ditekan seminimal mungkin. Adapun langkah-langkah penyusunan anggaran produksi. 1. Penentuan periode waktu yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran produksi oleh bagian produksi. 2. Penentuan jumlah satuan fisik barang yang harus diproduksi dengan mempertimbangkan anggaran penjualan. 3. Penentuan waktu pembuatan barang. 4. Penentuan lokasi pembuatan barang. 5. Penentuan urutan proses produksi. 6. Penentuan standar pemakaian fasilitas produksi. 7. Penyusunan program pemakaian bahan baku. 8. Penyusunan standar biaya produksi. 9. Tindakan korektif bila diperlukan. B. Anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci jumlah satuan bahan mentah yang diperlukan untuk proses penyelenggaraan produksi pada periode yang akan datang. Adapun tujuan anggaran bahan baku. 1. Mengetahui jumlah kebutuhan bahan baku yang akan digunakan nantinya.
B. Dapat mengestimasikan pembelian bahan baku yang diperlukan. C. Sebagai dasar untuk mengestimasi kebutuhan dana. D. Sebagai dasar penyusunan produk cost. E. Sebagai dasar acuan melaksanakan pengawasan bahan baku. Adapun anggaran kebutuhan bahan baku secara terperinci pada anggaran ini harus diceritakan. A. Jenis barang jadi yang dihasilkan. B. Jenis bahan baku yang digunakan. C. Bagian-bagian yang dilalui dalam produksi. D. Standar penggunaan bahan baku. E. Waktu penggunaan bahan baku. Penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku dan anggaran biaya bahan baku. 2. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan baku yang harus dibeli pada periode yang akan mendatang. 3. Anggaran biaya bahan baku. Adapun anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan perlu memperinci hal-hal sebagai berikut. A. Jenis bahan baku yang digunakan. B. Jumlah masing-masing jenis bahan baku yang habis digunakan. C. Nilai masing-masing bahan baku yang habis digunakan untuk produksi. C. Anggaran biaya overhead pabrik atau BOP. Anggaran biaya overhead pabrik adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi selama periode yang akan datang, meliputi jenis biaya, waktu, serta tempat atau apartemen di mana biaya itu terjadi. B. Menghitung biaya overhead pabrik. Perhitungan untuk menentukan BOP dari masing-masing jenis satuannya. 1. Jumlah satuan produk
perhitungan metode ini salah satu yang paling sederhana karena BOP langsung masuk pada produk. Dua, harga bahan pokok. Metode dari perhitungan ini menggunakan biaya harga bahan pokok atau baku sebagai persentase dasar perhitungan biaya overhead. 3. Tenaga kerja langsung. Metode ini menggunakan biaya tenaga kerja total sebagai dasar perhitungan biaya overhead. 4. Jam mesin. Perhitungan yang terakhir adalah metode perhitungan berdasarkan waktu penggunaan mesin. C. Menyusun anggaran BOP. Menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP. 1. Kapasitas teoritis. 2. Kapasitas normal. 3. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. D. Anggaran tenaga kerja. A. Pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran merupakan proses rencana kerja dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan meter dan satuan kuantitatif orang lain. Penyusunan anggaran ini sering disebut sebagai perencanaan. Tenaga kerja atau karyawan. Menurut manajemen, sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Secara umum, anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Anggaran tenaga kerja meliputi rencana tentang jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan produk, tarif upah, dan waktu pekerjaan. B. Jenis tenaga kerja. Tenaga kerja atau karyawan menurut manajemen, sumber daya manusia adalah aset perusahaan yang harus dilindungi dan disejahterakan hidupnya karena mereka telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Tenaga kerja yang bekerja dalam proses produksi
dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Tenaga kerja langsung, yaitu setiap jenis pekerjaan yang secara langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Biasanya manufaktur setiap karyawan yang melaksanakan tugas-tugas bahwa pertalian dengan atau ciptaan yang nyata dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam penyusunan anggaran tenaga kerja langsung. 1. Perencanaan produksi. 2. Bagian atau departemen yang digunakan untuk melakukan proses produksi. 3. Standar penyelesaian produk. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit produk. 4. Sistem upah yang digunakan atau menurut waktu per jam, hasil per unit, atau dengan insentif interval. Sifat-sifat tenaga kerja langsung, yaitu besar kecilnya biaya untuk tenaga kerja, jenis ini berhubungan secara langsung dengan tingkat kegiatan produksi.